Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Rumah Teknik Belajar Asik. Seorang mekanik senior di sebuah perusahaan besar yang kini menjabat sebagai instruktur atau pelatih muda datang berkunjung ke rumah saya sekitar jam 10 pagi. Kabarnya teman saya ini sedang mengambil cuti lapangan. Untuk bertanya kabar dan sekedar bertukar pikiran, dia ingin bertemu dengan saya. Setibanya di rumah, saya mengajak beliau untuk ngobrol santai di belakang rumah sambil memandangi persawahan dan perkebunan tempat beraktivitas para petani. Segelas kopi hitam ditawarkan dan kita nikmati bersama. 30 menit berjalan, perbincangan dipenuhi dengan canda tawa dan berbagi pengalaman serta beberapa ilmu terapan praktis. Dalam batin saya berkata, ada apa maksud kedatangan teman saya ini sebenarnya? Saya lihat di wajahnya ada sebuah keraguan dan seolah menahan pertanyaan yang ingin segera diungkapkan. Lalu seketika dia berkata, "Bang, nanti setelah masuk kerja kembali, saya dimintai tugas oleh perusahaan untuk mengajar ilmu teknik alat berat pada mekanik junior saya. Programnya program BMC, Basic Mechanicals katanya." Sudah saya duga, dan ini sudah biasa bagi saya ketika mendapatkan keluhan atau permintaan saran seperti ini, apalagi para instruktur muda. Lalu saya berkata, apa yang menjadi masalah ketika seorang mekanik senior yang sudah syarat pengalaman seperti kamu seolah-olah mendadak nervous atau tegang ketika akan tampil di sebuah kelas atau pentas di lapangan? Berbagi ilmu demi kebaikan, apa salahnya? Ujar saya kepada beliau. Lalu teman saya berkata, sebagai mekanik, ilmu saya pada bagian ilmu listrik masih kurang, Bang. Dan itu membuat saya belum percaya diri, ujarnya. Baiklah, saya sudah paham maksud kamu. Lalu saya melihat sebuah tes pen di bagian saku kemejanya, yang bagi seorang mekanik alat berat yang aktif selalu dia bawa pada saat dinas di lapangan. Lalu saya meminjam sebuah tes pen yang berada di saku kemejanya untuk dipinjam sebagai alat peraga. Saya ambil, lalu saya berucap, "Coba kamu perhatikan alat ukur plus alat bantu yang sangat murah harganya ini, dimana semua orang hampir sangat mampu membelinya." Wajah teman saya ini berubah dari yang agak muram menjadi mulai tertarik, sambil tersenyum dan mungkin berpikir semua jawaban sudah dia miliki jika hanya sekedar membahas sebuah tes pen. Lalu saya lanjutkan berkata, "Baik, saya akan latih kamu untuk memahami sebuah filosofis dalam mengajar. Saya tidak akan bertanya seperti kebanyakan orang, di mana jawabannya sangat mudah dicari di internet, YouTube, dan sumber-sumber lainnya. Catat, ini adalah sebuah filosofis," ujar saya, dengan tujuan agar dia fokus pada diskusi yang semakin membuat dia penasaran dan mulai bingung. Lalu saya berkata, sebenarnya mereka melihat jawabannya dengan jelas, namun terkadang tidak memahaminya. Apalagi beberapa orang bisa menjelaskannya. Saya lanjutkan dengan menantang dia seperti ini. Saya yakin kamu sudah tahu bahwa tes pen AC yang baik hanya dapat menyala jika ujung tes pen kamu tancapkan pada sebuah lubang steker bagian fase, dan tentunya tidak akan menyala jika tidak ada sumber tegangannya. Yang kedua, saya juga yakin kamu sudah tahu komponen apa saja yang ada pada sebuah tes pen, dari mulai tutup konduktor, ada pegasnya, penjepitnya, batang arang, lampu indikator, plastik isolator, dan probe pada ujung tes pen. Saya yakin
kamu sudah tahu juga cara kerja dari arus bulak-balik atau AC. Bahwa ada potensial yang diberi nama dengan fase positif, negatif, dan grounding atau netral nol pada setiap siklusnya. Kamu pasti tahu juga karena ada resistansi batang arang yang cukup besar, sekitar 5 mega sampai 10 mega ohm, sehingga membuat aliran listrik yang mengalir secara seri pada seluruh tubuhmu menjadi sangat kecil, sehingga kamu tidak merasa tersengat listrik ketika menyentuh bagian lain dari test pen. Wajahnya dari teman saya sudah mulai berubah, seolah-olah jawabannya sudah mulai terkuak. Lalu saya akhiri. Saya juga tahu kamu akan menjawab bahwa tubuh kita menjadi bagian grounding dari rangkaian seri ini, sehingga membuat lampu test pen menyala karena ada aliran arus yang mengalir. Teman saya tambah langsung tercengang dan berubah ekspresi wajahnya ketika saya mengutarakan semua jawaban yang sebenarnya sudah dia simpan dari tadi. Lalu saya memberikan pertanyaan terakhir dari statement-statement tadi. Baiklah, saya akan bertanya apa yang kamu belum tahu. Ketika kita sudah memakai alas kaki, pengaman, dan apapun material isolator lainnya, kenapa test pen masih bekerja atau menyala ketika kita sentuh? Teman saya sudah mulai bingung. Lalu saya tambahkan lagi sebuah pernyataan. Bukankah nilai resistansinya sangat tidak terbatas untuk sebuah isolator? Bahkan hampir tidak bisa mengalirkan arus? Itu tantanganku. Dan bukankah fungsi isolator dalam kelistrikan untuk mengamankan kita dari kejutan atau sengatan arus listrik? Contohnya sarung tangan kerja, baik dari bahan dasar karet, plastik ataupun kain, body atau casing handphone, TV, radio, dan lainnya yang dibuat dari bahan-bahan isolator dengan tujuan agar tidak terjadi arus singkat atau konslet dalam istilah umum. Bukankah itu tujuan isolator? Tapi kenapa lampu test pen masih menyala? Dari ekspresi wajahnya, teman saya mulai semakin bingung dan penasaran. Namun sudah mulai memahami sebuah filosofis dalam mengajar. Itulah filosofis dalam mengajar. Kuncinya jika kamu sebagai instruktur harus haus dalam melakukan analisa lebih dalam. Jangan cukup puas karena sebenarnya alam dan kehidupan tidak berhenti untuk mengajarkan kita. Teman saya mulai mengangguk-nganggukkan kepalanya dan menagih semua jawaban. Dia berkata, "Lalu apa bang jawabannya? Kenapa test pen masih bisa menyala pada saat kita masih menggunakan isolator?" Saya menjawab, andaikan kamu bisa menggunakan test pen dengan tidak menapakkan kakimu seperti seolah menggantung di udara, coba kamu bayangkan. Sedangkan jarimu tetap bersentuhan dengan ujung test pen, insya Allah saya yakin test pen itu masih menyala. Sambil bercanda, saya mengajak teman saya melihat sebuah jawaban yang sebenarnya dari tadi sudah telak ada di depannya, di mana di belakang rumah kita berbincang, tepat di atas persawahan ada sebuah tiang listrik jala-jala PLN. Lalu saya ajak dia lihat lebih jelas, memperhatikan tiang-tiang dan jala-jala listrik itu. Jika kita perhatikan lebih dalam, pada masing-masing jalur listrik diberikan sebuah jarak. Kamu mungkin belum menyadari bahwa jarak tersebut dirancang dan disusun sedemikian rupa dari hasil perhitungan oleh para ahli. Penyusunan jarak tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya sebuah nilai reaktansi kapasitif yang berbahaya. Ini adalah kata kuncinya, yaitu nilai reaktansi kapasitif. Udara dan beberapa isolator memiliki nilai reaktansi sebagai berikut. Teman saya sudah mulai sedikit paham ketika mendengar dan melayangkan kata dari kapasitif.
dan melihat tabel daripada sumber yang sudah saya download dan berikan kepada dia dalam diskusi ini. Teman saya juga sudah mulai berpikir liar karena pemahaman yang terlewat ketika dia melakukan dalam hal-hal aktivitas rutin dengan alat ukur yang selalu dia bawa dan dengan harga yang murah tetapi mengandung nilai dan makna yang cukup luar biasa. Udara ternyata memiliki nilai kapasitif sehingga dapat berperan sebagai kapasitor dalam kondisi tertentu. Teman saya sudah mulai paham ketika mendengarkan dan memainkan kata dari kapasitif. Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan AC atau arus bolak-balik yang polaritas tegangannya bisa berubah-ubah dari polaritas positif ke polaritas negatif, kemudian dari polaritas negatif ke polaritas positif dengan tingkat frekuensi tertentu, dalam hal ini adalah 40 Hz sampai 50 Hz. Maka analisa rangkaian pada saat pengetesan tes pen menjadi rangkaian tertutup, yaitu syarat terjadinya aliran arus listrik pun sudah terpenuhi. Dalam gambar terlihat ada sumber arus bolak-balik, ada penghantar kabel, ada kapasitor, dan ada ground. Jika Anda bayangkan sebuah kapasitor dengan media udara, di mana udara memiliki nilai reaktansi tertentu, maka rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup. Ada sumber arus, ada penghantar atau kabel, ada kapasitor yang dimediakan oleh udara, ada ground, sehingga rangkaian menjadi rangkaian tertutup dan mengalirlah arus listrik. Rumus reaktansi kapasitif atau Xc sama dengan 1 dibagi dengan 2 V dan F frekuensi dan C, di mana Xc memiliki satuan-satuan dengan simbol ohm seperti halnya resistansi. Jika kita melihat dalam rangkaian pengujian daripada tes pen, nomor 1 adanya sumber arus
tegangan bolak-balik yang mengalir melalui penghantar sebuah kabel misalnya. Lalu masuk ke nomor 3, tes pen itu sendiri. Dan nomor 4, kita sebagai manusia atau tester. Dan 5 adalah kapasitor udara, yaitu sebagai media penghubung dengan nilai reaktansi kapasitifnya. Lalu terhubunglah arus listrik menuju ke ground. Maka rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Dan kita tidak bisa melihat keajaiban yang terjadi sebenarnya jika kita tidak mendalami lebih jauh lagi, lebih tajam lagi terhadap apa saja yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. SE dengan frekuensinya yang 0, rasanya tidak terjadi reaktansi kapasitif pada udara ataupun isolator, sehingga rangkaiannya terputus. Yang ada malah bahaya, ujarnya. Maksudnya apa? Saya menantang. Yang ada malah bahaya, ujarnya. Badan kita yang menyala atau tersengat, candanya. Sambil gelak tawa menggelegar, kita bercanda dan menikmati inspirasi-inspirasi di pagi hari sambil menatap persawahan dan aktivitas para petani, menemani liburannya, menemani kunjungannya ke rumah saya. Kopi menedak tumpah dan hasil kopi kita lanjutkan kembali dengan membuat yang baru, seruput kopi lagi, dan mencari inspirasi sambil mendalami ilmu-ilmu praktis harian, dan ternyata di balik itu semua banyak maknanya. Begitulah keasikan saling berbagi. Semoga tetap berprestasi kawan. Saya sekarang menjadi seorang petani kebaikan, dan berbagi hasil panen untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.